Halo, selamat pagi ya, teman-teman. Ya, pagi aja. Hari ini kita akan bahas terkait materi literasi teknologi ya di bab 10. Itu kita akan membahas terkait keterampilan digital atau digital skill. Saya share screen. Nah, ini ya. Jadi untuk materi terkait keterampilan digital, di sini ada beberapa subbab utama. Yang pertama adalah definisi dan pentingnya keterampilan digital, lalu keterampilan dasarnya, teknik-teknik pencarian data dan informasi, keterampilan lanjut dalam era digital, dan yang terakhir adalah pengembangan keterampilan digital di era digital. Jadi keterampilan digital itu apa? Keterampilan digital itu adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, kritis, dan kreatif dalam berbagai konteks kehidupan. Nah, teknologi yang ada dari sekarang itu dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah, ya bisa digunakan untuk membantu kita memecahkan masalah secara objektif, lalu dapat juga mempermudah kita untuk berkolaborasi dengan adanya teknologi, batasan-batasan jadi lebih seamless gitu ya. Kita bisa berkolaborasi dengan mudah berkat bantuan dari teknologi dan juga berinovasi. Jadi kalau kita punya ide-ide untuk mewujudkannya itu sekarang tidak sesulit di zaman dulu ya. Lalu ruang lingkup keterampilan digital ini melingkupi berbagai aspek. Yang pertama literasi informasi, di mana maksud dari literasi informasi ini adalah kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara efektif. Jadi kita bisa mencari informasi yang betul-betul memang kita cari, lalu ketika kita temukan, kita evaluasi dulu, ini valid nggak datanya, dan apakah dia itu masih relevan sekarang. Itu adalah salah satu contoh dari aspek mengevaluasi dan yang terakhir menggunakan informasi digital secara efektif. Jadi ketika kita mendapatkan informasi digital, kita bisa memanfaatkan informasi tersebut dengan baik, bukan hanya mendapatkan saja, tapi kita tidak tahu untuk digunakan untuk apa. Lalu ruang lingkup keterampilan digital yang kedua itu ada keamanan digital, di mana ini tentang pemahaman tentang resiko online dan cara melindungi data pribadi. Terkait hal ini kita udah pernah bahas ya secara detail. Mungkin kalau tidak salah itu di pertemuan terkait cyber security, bagaimana caranya kita melindungi data-data pribadi kita, terus idealnya password itu seperti apa, dan update di sosial media itu seperti apa. Yang ketiga adalah kolaborasi digital, kemampuan untuk bekerja sama menggunakan alat-alat digital. Beberapa contohnya adalah bisa menggunakan aplikasi Zoom secara pasif, lalu bisa menggunakan Google Environment seperti Google Docs, Google Slide, dan yang lainnya ya, ada kalendernya juga. Jadi, terutama kalau Google Environment ya, kalau kita menggunakan Google Environment, kita itu bisa berkolaborasi secara real time ya. Jadi kan kalau zaman dulu, misalnya kita menggunakan Word ya, di zaman dulu itu kita masih belum fasih terkait fitur OneDrive ya. Kalau sekarang kan mungkin teman-teman juga udah mulai pada bisa ya menggunakannya. Jadi kalau dulu mungkin kita mengedit atau membuat sesuatu di Docs, lalu kita download, kita save, dan kita kirimkan ke orang lain untuk dievaluasi dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kita bisa edit secara real time dan orang lain yang berkolaborasi dengan kita untuk dokumen tersebut bisa langsung lihat secara real time. Jadi kalau sekiranya ada revisi dan sebagainya, itu bisa langsung didiskusikan real time atau diedit secara real time ya. Jadi teman-teman harus bisa memiliki kemampuan menggunakan alat-alat digital. Tadi contohnya yang sudah saya sebutkan. Yang keempat adalah kreasi konten digital, di mana ini adalah kemampuan untuk membuat dan mengedit berbagai jenis konten digital. Walaupun kita nggak bekerja sebagai content creator, tapi sebetulnya
Lingkungan profesional saat ini itu sangat membutuhkan kemampuan kita untuk mengedit ya. Ngedit ini bisa dalam bentuk grafis maupun presentasi dan juga video ya. Sebetulnya ada karakteristik yang berbeda ya di dunia akademik dan juga di dunia profesional. Misalnya dalam contoh desain PPT. Karena kalau di profesional, sepengalaman saya, orang-orang yang bekerja di korporat itu lebih prefer PowerPoint-nya itu sangat visual. Jadi mereka lebih senang melihat grafis, gambar, animasi, dan sebagainya. Tapi sejauh pengalaman saya di bidang akademik, kalau untuk senior-senior ya mungkin ada pengaruh dari generasi juga, tapi dari dosen-dosen senior, itu mereka lebih senang kalau melihat PPT itu jelas. Jadi kalau saya pernah tuh tampilin visual aja grafis gitu ya. Tapi mereka tuh pasti akan bertanya, ini maksudnya apa? Walaupun kita udah jelaskan, tapi mereka tetap bertanya, ini maksudnya apa? Nggak jelas di presentasinya seperti apa. Jadi mereka itu lebih prefer ada kalimat-kalimat yang jelas, yang mana strukturnya itu SPOK, udah secara formal bahasa Indonesia gitu ya. Mereka nggak suka tuh kalau visual-visual aja. Nah, itu perbedaannya. Jadi kita harus bisa beradaptasi juga ya. Kita lagi ada di lingkungan profesional atau di akademik. Dan juga yang kelima adalah pemecahan masalah digital, yang mana itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menemukan solusi menggunakan alat digital. Jadi misalnya, pengalaman saya pernah kerja di salah satu kontak center. Jadi kontak center ini adalah yang melayani kalau teman-teman butuh konsultasi atau bertanya atau juga menyampaikan keluhan ke salah satu brand perusahaan gitu ya misalnya. Contoh Telkomsel gitu ya. Dulu misalnya waktu IndiHome masih dipegang Telkomsel, teman-teman mau protes atau mau melakukan pengaduan terkait IndiHome kalian bermasalah misalnya. Nah, itu masuknya akan ke kontak center. Nah, di kontak center ini waktu COVID itu mereka karena ada kebijakan apa itu namanya ya yang nggak boleh terlalu padat. Jadi mereka itu ada jadwal WFH dibagi ya karyawannya jadi nggak full WFO, hybrid beberapa WFH. Jadi alat kerja mereka seperti komputer, mouse, dan sebagainya itu dibawa pulang. Nah, pada saat itu kontak center itu nggak punya sistem untuk mencatat setiap perangkat yang mereka bawa atau yang mereka sudah kembalikan. Nah, waktu itu saya sempat berpikir karena keterbatasan saya di coding juga ya, saya nggak bisa membuat aplikasi yang baru khusus untuk masalah tersebut, tapi saya berpikir saya bisa memanfaatkan platform yang sudah ada dan free juga, yaitu adalah Google Form. Jadi saya buat Google Form tersebut, linknya dibuat menjadi QR code. Jadi ketika ada orang yang meminjam perangkat untuk dibawa pulang untuk bisa WFH atau untuk mengembalikan ke kantor, itu mereka bisa scan QR code tersebut aja dan mereka isi tuh data-datanya kayak serial number perangkat yang mereka bawa, nama lengkap mereka, KTP dan sebagainya. Jadi untuk divisi IT supportnya itu dia bisa hanya memantau dari apa ya bisa dibilang submission di Google Form tersebut. Jadi gak harus mencatat secara manual. Yang mana sebenarnya itu kalau dibilang digitalisasi betul, kalau dibilang simplifikasi juga betul, tapi ketika ada masalah nih ya, kalau kita menerapkan suatu sistem baru secara digital atau teknologi, orang yang baru menggunakannya biasanya akan kesulitan karena butuh beradaptasi kan. Yang saya notice satu hal yang penting adalah ketika kita menggunakan teknologi baru, itu kita harus punya kesabaran, detail, attention to detail, dan ketelitian. Jadi karena digitalisasi ya, tidak manual lagi menggunakan kertas dari contoh kasus yang tadi.
Mereka kan harus benar-benar ngecek tuh serial numbernya, jangan sampai salah tulis, terus kelengkapan dokumennya harus mereka melengkapi sendiri gitu kan. Mungkin untuk generasi-generasi yang sudah lebih senior dari kita akan kesulitan, tapi teman-teman harus punya kemampuan itu, jadi teman-teman harus sabar gitu ya kalau menghadapi suatu perubahan, step by step dikerjakan untuk digitalisasi ya, karena digitalisasi kan sangat mengusung kemandirian dari yang mensubmit. Itu memang harus step by step dilakukan, sabar dan teliti ya. Itu kunci utamanya. Lalu keterampilan digital ini sangat penting, terutama dalam konteks dunia kerja. Contohnya, seorang petani modern mungkin perlu menggunakan aplikasi untuk memantau cuaca, mengoptimalkan irigasi, atau mengelola keuangan pertanian. Jadi kalau misalnya memantau cuaca ya di HP aja sebenarnya, kalau teman-teman oprek itu udah ada ramalan cuaca. Jadi setiap pagi nih misalnya mau berangkat kerja atau belajar atau sekolah, teman-teman tuh bisa cek dulu gitu di ramalan cuacanya hari ini kira-kira hujan atau enggak, berapa persen kemungkinannya hujan. Jadi teman-teman bisa memutuskan mau bawa payung apa enggak. Kalau misalnya payungnya berat kan bisa ditinggal di rumah gitu ya. Lalu dampak keterampilan digital pada produktivitas dan efisiensi ini sangat signifikan. Yang pertama, mengotomatisasi tugas-tugas rutin, mempercepat proses kerja, dan juga memungkinkan analisis data yang lebih mendalam. Nah, keterampilan digital ini juga memainkan peran kunci dalam transformasi digital dan inovasi. Contohnya industri perbankan. Kalau teman-teman ingat zaman dulu ya, belum ada e-wallet dan sebagainya. Kita kalau mau transfer harus ke ATM ya, kita harus masukin kartu terus kita pencet satu-satu. Kalau sekarang udah ada m-banking, udah ada e-wallet, semuanya sudah terintegrasi, udah sangat mudah ya. Ini salah satu keterampilan digital yang mempengaruhi industri perbankan, adanya fintech, finance teknologi kalau nggak salah. Nah, penting diingat bahwa keterampilan digital itu bukan hanya tentang penguasaan alat atau aplikasi tertentu, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Jadi kalau misalnya dari awal di industri perbankan kita harus ke ATM, apa-apa ke ATM, itu kita ketika ada teknologi baru, ada m-banking, kita harus beradaptasi gimana caranya menggunakan m-banking dan sebagainya. Lalu mulai ada e-wallet, kita juga harus bisa menggunakan e-wallet. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita harus terus mau belajar dan beradaptasi karena teknologi itu pasti berubah dan kecepatannya bisa dibilang sangat cepat ya. Ya kita sebagai manusia kalau tidak mau tertinggal ya mau tidak mau harus mengikuti itu semua. Pengembangan keterampilan digital ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama, integrasi pendidikan digital ke dalam kurikulum sekolah dari SD hingga perguruan tinggi. Ya salah satunya yang saat ini kita lakukan. Yang kedua adalah program pelatihan dan pengembangan keterampilan digital untuk tenaga kerja yang sudah ada. Lalu investasi dalam infrastruktur digital untuk memastikan akses yang merata ya ke teknologi, lalu kebijakan pemerintah yang mendukung literasi digital dan inovasi teknologi. Nah, sorry, di poin keempat, kebijakan pemerintah yang mendukung literasi digital dan inovasi teknologi. Setahu saya, sekarang di beberapa sekolah itu mereka sudah melakukan digitalisasi juga. Misalnya untuk mengumpulkan tugas kan teman-teman juga hanya perlu upload ke link Google Drive misalnya ya. Jadi nggak submit. Kalau zaman dulu tuh, nggak zaman dulu sih, maksudnya waktu saya S1 itu ngumpulin skripsi masih harus pakai CD gitu kan. Atau bahkan waktu zaman saya SMP kalau nggak salah ya, saya tuh ngumpulin tugas tuh pakai diskет, disket ya, yang kotak gitu. Sekarang mungkin udah nggak ada. Terus mulai berubah ke flash disk. Jadi memang teknologi terus berubah. Bahkan sekolah-sekolah aja sekarang mulai ada yang pakai iPad untuk pembelajaran, lalu ujiannya secara online dan sebagainya. Nah, keterampilan digital ini bukan lagi sekedar keunggulan kompetitif. Jadi, kalau teman-teman bisa, apa namanya, keterampilan digital itu bukan keunggulan sebenarnya, tapi itu standar yang harus dipenuhi. Jadi, teman-teman harus bisa
harus memiliki keterampilan digital itu standar, bukan keunggulan kompetitif ya. Jadi di sini itu disebutkan sebagai kebutuhan dasar untuk berkontribusi, berinovasi, dan berhasil dalam ekonomi digital yang terus berkembang. Tiga keterampilan utamanya adalah yang pertama navigasi internet, lalu penggunaan email, juga penguasaan software produktivitas tadi ya. Kalau navigasi internet di sini artinya itu teman-teman bisa memahami fungsi-fungsi dasar browser populer. Biasanya browser-browser yang paling sering banyak digunakan adalah Google Chrome ya. Kalau saya paling senang pakai Google Chrome, lalu ada Mozilla Firefox, ada Microsoft Edge, dan masih banyak lagi ya. Teman-teman tuh harus fasih, misalnya buka tab baru, menggunakan alamat untuk memasukkan URL ya, atau alamat website gitu ya. Ya bisa dibilang seperti itu, lalu menggunakan tombol navigasi, forward, undo, kembali gitu ya, refresh, lalu mengelola bookmark. Jadi bookmark di browser ini kita bisa nandain beberapa tab nih. Misalnya tab-tab tersebut adalah pekerjaan kita yang belum selesai, kita jadiin bookmark. Nanti teman-teman bisa oprek sendiri. Ketika kita mau kembali lagi ke pekerjaan tersebut, kita hanya tinggal klik aja. Kalau ada penggunaan email, sebetulnya yang paling sering sekarang digunakan itu Gmail ya. Outlook dan Yahoo. Outlook masih oke itu karena punya Microsoft ya. Tapi Yahoo kayaknya sekarang udah sangat sedikit yang menggunakannya. Jadi lebih baik teman-teman punya email yang dari Gmail dan juga dari Outlook. Ada beberapa prinsip dasar menulis dan mengirim email yang efektif. Yang pertama, menulis subjek yang jelas dan informatif. Ya, jadi sebisa mungkin ketika teman-teman menulis subjek, si penerimanya itu sudah tahu email ini tentang apa gitu. Jadi kayak abstrak atau rangkuman tapi hanya dalam satu kalimat yang efektif dan efisien. Jadi singkat, padat, dan jelas gitu ya kalau subjek. Lalu menggunakan salam pembuka dan penutup yang tepat, menjaga isi email tetap ringkas dan fokus, menggunakan format yang mudah dibaca, jadi jangan paragraf panjang banget ya, kecuali memang diperlukan, dan kalau bisa berbentuk poin-poin. Lalu memeriksa ejaan dan tata bahasa sebelum mengirim, jadi sebisa mungkin jangan salah kirim, jangan ada typo, sebisa mungkin ya. Lalu ketika mengirim email itu biasanya di awal pastikan teman-teman memberikan informasi data pribadi yang jelas. Jadi si penerima ini tahu ini yang ngirim tuh siapa dan kebutuhannya apa. Lalu penguasaan software produktivitas. Tiga aplikasi yang paling umum digunakan ya untuk pengolahan kata. Biasanya sekarang itu yang digunakan hanya Word dan Google Docs. Kalau Google Docs ini termasuk ke dalam Google Environment ya, sedangkan Word itu Microsoft. Dua-duanya ada, tapi biasanya kalau di dunia profesional mereka di korporat itu pasti pilih salah satu ya, nggak mungkin keduanya. Jadi either mereka itu eh, menggunakan Google Environment atau menggunakan Microsoft Environment. Tapi setahu saya Microsoft Environment itu autentikasinya atau keamanannya jauh lebih kompleks. Jadi kita bahkan harus menginstal Microsoft Authenticator di HP gitu ya. Jadi setiap kali kita login itu si Microsoft akan meminta verifikasi di HP kita atau di sama sih sebenarnya Google juga cuma Microsoft lebih kompleks. Lalu kalau spreadsheet, Excel ini punya Microsoft, Google Sheet, Google Environment. Lalu alat presentasi itu ada PowerPoint yang punya Microsoft dan Google Slides untuk yang Google Environment. Jadi sebetulnya pokoknya pilihan environment itu ada dua, Microsoft sama Google gitu ya biasanya. Dan semuanya ini yang tadi sudah saya sebutkan, mereka itu bisa diakses bersamaan secara real time ya. Jadi terkait kolaborasi itu betul-betul bisa digunakan gitu ya. Lalu keterampilan pengolahan kata kita bisa memformat teks ya dari jenis, ukuran, warna, gaya itu bisa kita pilih. Harusnya disesuaikan terhadap konteksnya. Misalnya apakah yang teman-teman sedang buat ini formal, akademik atau profesional gitu ya pekerjaan atau ke arah casual. Casual ini misalnya
acara gathering dan sebagainya, itu fontnya kan berbeda. Kalau misalnya kita menulis tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi, itu kan biasanya menggunakan Times New Roman ya, kalau untuk yang formal. Tapi kalau yang casual tuh teman-teman bisa pilih jenis-jenis font lain karena banyak sekali pilihannya. Lalu mengatur tata letak dokumen, biasanya kalau skripsi saya itu marginnya kiri 4, sisanya 2,5 atau 3 gitu ya. Itu biasanya setiap kampus punya ketentuannya masing-masing. Lalu spasinya juga bisa diatur, jarak antar per kalimat itu bisa diatur, paragrafnya juga apakah paragraf gantung atau tidak. Jadi kan ada yang menjorok, saya lupa namanya. Ada paragraf yang menjorok, ada juga yang dipisahkan dengan enter ya. Itu biasanya ada ketentuannya masing-masing kalau misalnya di akademik. Lalu bisa menyisipkan dan mengedit gambar atau tabel menggunakan fitur pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. Jadi biasanya kalau di aplikasi pengolah kata seperti Word dan Google Docs, mereka itu sudah ada fitur untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa. Mungkin tataan bahasa maksudnya SPOK-nya sudah benar atau belum nggak ada sih setahu saya. Tapi kalau untuk ejaan tuh ada semuanya. Teman-teman bisa atur teman-teman lagi nulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nanti kalau sekiranya ada kata yang tidak formal, si pengolah kata, si aplikasi pengolah kata tersebut akan merekomendasikan kata yang lebih baku gitu ya. Lalu teman-teman bisa menyimpan dokumen dalam berbagai format. Docs itu biasanya kalau masih ingin bisa diedit, sedangkan PDF itu kalau teman-teman mau mengupload tugas yang udah fix sehingga tidak bisa diedit oleh orang lain itu bentuknya PDF. Dan agar format dari si dokumen itu tidak berubah-ubah ya, PDF itu bisa digunakan. Lalu untuk keterampilan spreadsheet, yang pertama cara memasukkan dan memformat data. Jadi kalau teman-teman coba masuk kayak spreadsheet itu Excel dan spreadsheet, Google Sheet, itu ada, kita bisa milih format datanya tuh. Kalau angka itu bisa kita pilih sebagai apakah data di dalam sel itu dia berbentuk teks atau tulisan, atau apakah angka tersebut adalah number aja gitu ya sebagai angka, ataukah angka itu persentase gitu. Terus teman-teman bisa pilih mau dalam bentuk desimal atau non desimal. Desimal itu ada angka di belakang koma ya. Kita bisa milih tuh berapa angka mau ada di belakang koma, itu bisa di spreadsheet. Lalu penggunaan rumus dasar, sum, average, count, dan lain-lain masih banyak banget ya rumusnya. Sebenarnya menurut saya spreadsheet itu adalah aplikasi yang serbaguna lah bisa ya. Bahkan kita nggak harus jadi developer pun bisa buat dashboard yang informatif menggunakan spreadsheet asalkan teman-teman menguasai penggunaan rumus dasar. Sepengalaman saya di dunia profesional, kalau teman-teman bisa menguasai keterampilan spreadsheet ini di korporat gitu ya, teman-teman tuh pasti kepake. Jadi ini suatu skill yang menurut saya wajib sih teman-teman pelajari ya. Karena rumus dasar ini banyak sekali. Dan hal yang kita bisa lakukan dengan rumus-rumus tersebut sangat banyak. Jadi teman-teman harus pelajari. Kalau kalian bisa menguasai Excel secara kompleks gitu, nggak semua orang bisa juga, teman-teman pasti kepake di dunia profesional ya. Dicatat. Lalu bisa membuat grafik dan diagram. Jadi secara visual, ketika kita dapat data, kita bisa mengubah data itu menjadi informasi menggunakan grafik dan diagram ya. Bisa menyortir dan memfilter data menggunakan fungsi pivot table untuk analisis data sederhana. Nah, untuk keterampilan spreadsheet ini nanti akan saya lampirkan ya contohnya terkait seberapa kompleks dan seberapa jauh kita bisa menggunakan spreadsheet di dunia kerja. Nanti saya lampirkan videonya yang bisa teman-teman nonton, harus harus tonton ya untuk em, informasi dan ilmu tambahan. Lalu untuk alat presentasi harus bisa membuat slide dengan tata letak yang menarik.
Sebetulnya kalau bicara tentang slide dan tata letak yang menarik, sudah banyak sekali apa namanya template-template yang ada di internet yang bisa teman-teman gunakan ya. Ada yang template-nya desainnya itu profesional, ada yang casual, ada juga yang cocok untuk ngajarin anak kecil gitu ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi biasanya kalau nanti teman-teman kerja di korporat, kita nggak mungkin menggunakan template yang ada di internet secara mentah-mentah karena pasti ada request dan setiap korporat kan sebenarnya ada ciri khas masing-masing. Kita harus bisa menyesuaikan dengan bisa dibilang branding korporat tersebut. Contohnya, kalau Telkom kan dia dominan warna merah. Dan biasanya report PPT mereka akan ya ke arah merah gitu. Jadi nanti menyesuaikan dengan branding perusahaan kalau nanti teman-teman kerja di korporat. Lalu bisa menyisipkan teks, gambar, dan multimedia. Saya sudah contohkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan, di PPT itu sebenarnya kita bahkan bisa masukin video. Jadi kita bisa masukin video, kita klik gitu langsung bisa ya. Lalu menggunakan transisi dan animasi secara efektif, menyesuaikan desain dengan tema presentasi, juga menggunakan mode presenter untuk penyampaian yang lebih baik. Namun perlu diingat bahwa teknologi terus berevolusi. Oleh karena itu, selain menguasai keterampilan-keterampilan yang lebih penting adalah mengembangkan pola pikir untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan baru. Jadi memang seperti yang sudah saya bilang, teknologi itu perkembangannya sangat cepat. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita harus terus belajar dan beradaptasi. Ya, teknik-teknik pencarian data dan informasi, penggunaan mesin pencari atau biasanya kalau yang saya gunakan itu Google. Kalau di Apple environment itu Safari ya, browsernya. Beberapa tips yang dapat meningkatkan efektif pencarian yang harus gunakan kata kunci yang spesifik dan relevan. Jadi, teman-teman harus bisa menentukan kata kunci apa yang tepat untuk ah, dapat menemukan informasi yang sesuai dengan yang teman-teman ingin cari. Lalu memanfaatkan tanda kutip untuk mencari frasa yang tepat. Jadi kalau kita menggunakan tanda kutip, itu berarti kata tersebut benar-benar harus ada di hasil pencarian yang muncul ya. Jadi bukan hanya mendekati tapi benar-benar tepat kata tersebut kalau menggunakan tanda kutip. Lalu gunakan tanda minus untuk mengecualikan kata tertentu. Misalnya, hmm, ini bukannya gimana-gimana ya, tapi saya kebayangnya contohnya ini. Misalnya teman-teman mau mencari terkait politik. Carilah politik. Tapi teman-teman nggak mau dapat informasi terkait politik yang mengandung misalnya Prabowo di dalamnya gitu ya. Teman-teman bisa nulis politik, terus nanti minus Prabowo. Jadi informasi terkait politik itu akan muncul tapi tidak ada yang mengandung kata Prabowo. Ini sebagai contoh ya, em, bukan menunjukkan keterpihakan. Lalu selain pencarian teks, Google juga menawarkan fitur pencarian gambar dan video ya. Sekarang kan di HP tuh teman-teman bisa foto atau scan gambar tertentu, nanti Google bisa menampilkan informasi-informasi yang relevan terkait gambar tersebut. Lalu teknik pencarian lanjutan, ada salah satu keterampilan kunci yaitu penggunaan Boolean operators ya. Nanti ini akan berguna juga kalau teman-teman mau mencari paper-paper yang relevan untuk penelitian teman-teman. Jadi ada N itu misalnya A, N, B, berarti A dan B harus ada di pencarian tersebut ya. Kalau or A, or B, berarti kalau A saja dia tetap muncul, kalau B saja dia tetap muncul, A dan B, muncul A, B juga tetap muncul kalau pakai or ya. Kalau not itu kayak pengecualian, kayak minus tadi. Ini contohnya teknologi AI dan pendidikan or pembelajaran, bukan game. Nah, jadi apa yang muncul nih kalau dicari kayak gini?
Berarti akan muncul informasi tentang AI yang di dalamnya mengandung kata pendidikan atau pembelajaran. Jadi bisa juga pendidikan teknologi AI atau pembelajaran teknologi AI. Not game. Jadi informasinya nanti yang muncul tidak ada yang mengandung terkait game. Selain itu ada juga fitur filter yang meliputi rentang tanggal. Misalnya mau cari di tahun berapa informasinya. Kalau mau cari yang terbaru berarti bisa klik yang 2025 gitu. Lalu jenis file juga bisa kita pilih apakah mau PDF, PPT, atau dokumen. Atau kalau nggak ada jenis file tertentu nggak perlu dicentang nanti keluar semua yang relevan. Evaluasi dan verifikasi sumber informasi. Jadi setelah menemukan informasi, langkah penting berikutnya adalah mengevaluasi dan memverifikasi sumber informasi tersebut. Jadi beberapa kriteria kunci evaluasi sumber ya. Yang pertama adalah otoritas. Siapa penulisnya? Atau siapa penerbitnya? Apakah mereka kredibel dalam bidang tertentu? Jadi kalau misalnya di dunia akademik, bahkan dari beberapa jurnal pun ada jurnal yang kredibel dan ada yang tidak. Saya lupa sebutannya, tapi ada, oh, Predator ya, jurnal Predator. Jadi kalau jurnal yang kredibel itu biasanya gini ya, kalau jurnal yang kredibel itu peneliti melakukan penelitian nih, terus menulis jurnal. Kita submit ke publisher. Nah, di publisher ini mereka akan melakukan review, namanya peer review. Peer review ini dilakukan oleh orang yang berpengalaman di bidang di mana jurnal itu berfokus gitu ya. Mereka akan melakukan review secara ketat, bahkan ketika ada hal-hal atau teori yang kurang sesuai yang dianggap oleh peer review tersebut, terkadang kita paper atau jurnal yang kita tulis itu akan dikembalikan dan diminta untuk revisi. Jadi kalau jurnal yang kredibel biasanya interaksinya tidak hanya satu kali tapi bolak-balik gitu ya karena ada revisi. Sedangkan kalau yang jurnal predator mereka itu akan dengan mudah menerima jurnal yang kita submit karena yang mereka pedulikan hanya uang gitu. Biasanya ya salah satu cirinya adalah kalau jurnal predator ya kita diminta untuk membayar sejumlah uang. Walaupun jurnal yang kredibel juga ada untuk membayar sejumlah uang. Kalau jurnal kredibel kita disuruh bayar itu untuk jurnal kita ditaruh di jurnal yang aksesnya terbuka, jadi bisa diakses sama siapa aja. Kalau jurnal kita bisa diakses oleh siapa aja, ada kemungkinan orang-orang mensitasi atau mengambil informasi dari jurnal kita itu kan lebih banyak. Jadi kan nama kita naik ya secara akademisi. Nah, kalau misalnya yang gratis itu biasanya jurnal tertutup, jadi orang yang mau baca jurnal tersebut harus bayar. Publisher kan nggak mungkin ya kerja secara cuma-cuma, nah mereka cari uangnya dari situ. Jadi pertama yang otoritas ya, yang kedua akurasi, apakah informasi itu didukung oleh bukti, data gitu ya, apakah ada referensi ke sumber terpercaya. Jadi kalau misalnya teman-teman cari inspirasi untuk skripsi atau tugas dari misalnya AI atau ChatGPT, terus mereka memberikan informasi dengan kutipan-kutipan yang secara akademik misalnya, teman-teman harus cross-check, harus dibuka sumbernya. Ketika udah dibuka, dibaca, gitu, di skimming atau enggak ya. Apakah yang disebutkan oleh AI atau misalnya oleh berita, eh, blog, dan sebagainya, itu tuh benar-benar ada di sumber yang valid gitu. Lalu relevansi, sebagai relevan informasi tersebut dengan kebutuhan Anda. Karena kita kan mencari sumber informasi untuk kebutuhan kita. Kalau sekiranya tidak relevan ya nggak usah dipakai. Lalu aktualitas, kapan informasi tersebut dipublikasikan atau diperbarui terakhir kali. Misalnya ini saya suka cari data statistik dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Di situ kita bisa lihat seberapa baru data tersebut ya. Karena mereka akan menyebutkan ini tuh data tahun berapa. Terus ada juga data ini tuh dipublikasikan di BPS ini bulan apa, tahun berapa itu kita bisa lihat. Lalu cek silang dengan sumber berita terpercaya lainnya. Ini kalau kasusnya berita kita cross check.
Jangan hanya menggunakan satu referensi, tapi beberapa. Lalu telusuri sumber asli dari klaim atau data yang disajikan. Ini penggunaan database akademik dan sumber daya online. Jadi ada beberapa database ya akademik, tapi kalau saya paling sering menggunakan Google Scholar. Di pertemuan awal sudah saya pernah contohkan ya. Teman-teman di Google, ketik Google Scholar, enter, nanti pencet. Nah, ketika udah masuk ke Google Scholar, teman-teman bisa cari jurnal menggunakan jurnal atau proceeding menggunakan kata kunci yang teman-teman butuhkan. Jadi mulai dengan kata kunci yang spesifik dan relevan, lalu memanfaatkan fitur lanjutan untuk mempersempit hasil, karena biasanya untuk search yang pertama kali yang keluar itu akan banyak sekali dari jurnal dan proceeding. Untuk mempersempitnya, biar nggak usah dibaca semua, teman-teman bisa pilih dari tahun publikasinya, misalnya mau dari yang terbaru. Soalnya untuk tugas akhir itu biasanya yang diminta adalah 5 tahun terakhir. Jadi apa yang teman-teman teliti itu bukan suatu hal yang sudah lama banget gitu ya. Jadi lebih mengikuti perkembangan itu bisa dilakukan dengan mempersempit berdasarkan tahun publikasi. Lalu kalau misalnya teman-teman ada tokoh akademik yang teman-teman kagumi dan pengen mengutip dari tokoh tersebut bisa cari berdasarkan penulisnya dan juga jenis dokumennya. Lalu ada cara untuk membaca jurnal secara cepat ya. Pertama adalah skimming ya. Itu caranya adalah baca abstrak dulu. Baca judul ya. Pertama baca judul. Setelah baca judul, oh kayaknya mungkin relevan. Teman-teman bisa mulai pindah baca ke abstrak. Nah, kalau abstraknya masih relevan, teman-teman bisa lompat ke kesimpulan. Kalau kesimpulannya relevan, baru baca semuanya. Gitu ya. Karena kalau kita search, pasti yang muncul tuh banyak sekali. Dan saya yakin gak mungkin dibaca satu-satu. Jadi caranya tadi ya, skimming, baca judul, abstrak, kesimpulan, baru semuanya. Lalu bisa juga teman-teman memanfaatkan fitur Cite by atau Related Articles untuk menemukan penelitian terkait. Misalnya, saya lagi melakukan penelitian terkait agile manufacturing. Setelah saya melakukan penelitian terkait agile manufacturing, misalnya saya baca jurnal yang ditulis oleh Guna Sekaran. Ada itu salah satu profesor Guna Sekaran. Lalu saya ingin cari artikel lain yang relevan dengan topik saya tersebut. Nah, kalau di Google Scholar, teman-teman bisa lihat si jurnal yang tadi barusan saya baca itu dia sudah disitasi oleh siapa saja. Kalau ada penelitian lain yang mensitasi penelitian yang saya baca tadi, berarti kan kurang lebih topiknya sama. Nah, bisa ditelusuri dari situ. Atau related artikel yang menurut Google Scholar itu berkaitan dengan jurnal yang kita baca sebelumnya. Nah, beberapa database akademik mungkin memerlukan langganan atau akses melalui institusi pendidikan. Jadi, ya kurang lebih kayak majalah ya. Tapi ini majalah akademik. Jadi kita harus ada yang sekali bayar dapat edisi gitu ya, dapat edisi ke satu, kedua gitu ya. Ada juga yang subscription bentuknya. Jadi kita bayar, terus kita subscribe selama setahun misalnya. Kita bisa akses secara bebas selama setahun. Ada juga yang beli sekali sekali beli terus putus gitu. Kemampuan ini membantu kita untuk menavigasi lautan data di era di mana informasi melimpah, memilah informasi relevan dan terpercaya, serta memanfaatkannya secara efektif. Jadi baik kalau kita browsing secara online biasa maupun dalam bidang akademik melalui Google Scholar, data yang akan muncul itu akan sangat banyak gitu ya. Jadi hmm, cara menggunakan tips and tricks tadi yang sudah saya sebutkan dari kata kunci, fitur, filter, dan sebagainya itu sangat penting agar kita tidak overwhelming atau merasa pusing, kebanyakan gitu data yang kita terima.
Lalu ada beberapa nih keterampilan lanjut dalam era digital yang lagi hot-hotnya. Itu adalah coding ya, coding. Coding ini merupakan bahasa universal di dunia teknologi. Kalau untuk konten web biasanya HTML, CSS, dan JavaScript. Ini kita cukup tahu aja karena bukan bidang kita. Lalu setelah menguasai dasar-dasar ini, ada bahasa pemrograman yang lebih kompleks yaitu Python dan Java. Nah, Python ini sintaksisnya mudah dibaca, populer untuk pemula dan profesional, sementara Java itu tetap tulang punggung dalam pengembangan aplikasi enterprise dan model. Jadi sebenarnya, tapi di bidang teknik industri itu banyak juga teman-teman saya, senior-senior profesional dan juga junior yang mendalami di bidang Python. Jadi Python ini sangat berguna ketika kita bicara tentang eh, manajemen operasional atau ya apa namanya operational research ya, OR. Karena kita mau mengoptimasi, kadang kan ada banyak sekali kemungkinan kombinasi gitu ya. Yang kalau kita proses secara manual membutuhkan waktu yang banyak, kita butuh bantuan aplikasi. Salah satu aplikasi yang paling sering banyak digunakan di dunia teknik industri adalah Python. Itu lalu ada data analisis, kita harus paham mean, median, modus, distribusi data. Ini sebenarnya nanti akan ada pembahasan spesifiknya di mata kuliah statistik industri kalau tidak salah. Lalu Microsoft Excel. Nah, ini yang saya bilang sebelumnya ya bahwa kalau teman-teman menguasai Microsoft Excel bahkan ada Microsoft Excel makro kata kuncinya teman-teman bisa browsing atau mungkin nanti saya lampirkan tadi apa aja ya model. Nanti akan saya lampirkan linknya ya buat teman-teman pelajari. Untuk analisis yang kompleks tadi Python dan R. R ini bacanya ya. R ini juga sangat dicari sih di perusahaan. Bisa teman-teman dalemin kalau misalnya mau ke arah korporat. Nah, lalu langkah-langkah dasar dalam analisis data yang pertama dikumpulin dulu datanya. Yang kedua dibersihkan dan persiapan data. Jadi kadang kalau kita punya data secara besar, itu tuh datanya nggak semuanya siap untuk diolah. Bisa jadi dari format yang beda-beda, bisa jadi ada dari kelengkapan datanya, itu harus dibersihkan. Terus eksplorasi dan visualisasi data, karena kalau kita hanya punya data tapi tidak bisa mendapatkan informasi dari data-data tersebut kan sia-sia ya data tersebut. Lalu analisis statistik untuk mengidentifikasi pola dari data yang bisa menghasilkan kita informasi yang bisa kita manfaatkan untuk pengambilan keputusan. Lalu juga interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan. Lalu keterampilan yang ketiga cyber security ya. Kalau ini di luar kapasitas kita sebetulnya untuk keterampilan digital. Tapi di sini disebutkan bahwa cyber security ini bukan hanya tanggung jawab dari para ahli IT yang melainkan dari setiap orang juga. Kayak di beberapa pertemuan sebelumnya, saya sebutkan bahwa kita harus aware terkait keamanan cyber, di mana beberapa prinsip yang bisa kita terapkan secara pribadi ya. Yang pertama kata sandi yang kuat, jadi menggunakan karakter-karakter unik, kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter unik. Lalu autentikasi dua faktor, jadi di setiap akun sosial media, akun yang ada di internet yang teman-teman punya, itu sih bisa mungkin diaktifkan autentikasi dua faktor ya. Jadi orang lain nggak bisa dengan mudah login karena pasti aplikasi tersebut minta verifikasi ke misalnya ke device yang berbeda atau ke akun yang berbeda gitu. Lalu kesadaran akan phishing ya. Jadi kayak jangan klik link sembarangan, jangan mudah ke-trigger kalau ditelepon oleh orang yang tidak dikenal dan sebagainya. Lalu perlindungan data pribadi dan informasi sensitif ini melibatkan berbagai teknik. Yang pertama enkripsi data dan juga penggunaan VPN untuk komunikasi yang aman. Nah, strategi pengembangan keterampilan ini bisa pertama melakukan pembelajaran mandiri. Karena sekarang di YouTube udah banyak banget ya ahli-ahli yang
sharing terkait ilmu mereka secara free di YouTube, teman-teman bisa nonton atau bisa mengikuti kursus online. Kelebihannya adalah kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja, bisa disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bekerja. Nah, salah satu platform kursus online yang banyak digunakan adalah Coursera dan Udemy. Tapi masih banyak lagi yang lain, teman-teman bisa eksplor. Cuma yang bisa dibilang dianggap kredibel oleh korporat, utamanya Coursera dan Udemy. Lalu sertifikasi digital bisa ada menggunakan Google Certificates dan Microsoft Certified. Dan biasanya kalau untuk sertifikasi itu pasti berbayar karena dia bentuknya ujian. Jadi kalau misalnya lulus ujian nanti dikasih sertifikat. Sertifikat ini sebagai bukti bahwa teman-teman memang memiliki keterampilan tersebut. Gitu. Lalu ada kolaborasi dan networking digital. Jadi platform kolaborasi itu ada Slack. Slack ini tentang pembagian pekerjaan, teman-teman bisa cari ya. Lalu juga untuk komunikasi di dalam korporat dan Microsoft Teams. Sebenarnya Google juga, Google Environment juga. Cuma beberapa korporat merasa Google Environment itu safety-nya masih kurang dibandingkan Microsoft Teams. Karena Microsoft Teams itu autentikasinya berlapis tadi ya. Kayak yang sudah saya sebutkan, mereka itu bahkan harus download sekarang itu Microsoft Authenticator di HP. Jadi kalau mau login di laptop, itu mereka akan minta autentikasi ke HP. Minta verifikasi ke HP. Jadi dengan menguasai platform-platform kolaborasi seperti Slack dan Microsoft Teams dan juga Google Environment, nanti teman-teman bisa berkolaborasi secara global juga dan secara luas. Jadi tidak terbatas dari geografis dan juga dari waktu. Lalu ada juga networking digital platform, salah satunya LinkedIn dan GitHub. Kalau GitHub ini khusus developer ya, jadi mereka bisa menampilkan karya-karya mereka, jadi bentuknya showcase. Nah, sedangkan kalau LinkedIn ini lebih umum, hampir semua profesional memiliki LinkedIn, jadi nanti teman-teman saya minta harus buat aplikasi LinkedIn, harus buat aplikasi, maksudnya harus buat akun LinkedIn, harus buat akun LinkedIn. Sebentar ini mati lampu. Harus buat akun LinkedIn, di mana di LinkedIn itu teman-teman bisa sharing banyak hal ya, dan juga membuka kolaborasi dan networking yang jauh lebih luas. Nanti akan ada pembahasan khusus terkait hal ini di bab berikutnya. Lalu adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa up to date terhadap perkembangan teknologi adalah yang pertama berlangganan newsletter teknologi. Jadi kan ada em, bisa dibilang majalah online terkait teknologi ya. Kayak kalau berita tuh detik.com. Jadi ketika ada berita terbaru, kita itu dapat informasinya. Lalu mengikuti thoughts atau pemikiran-pemikiran leaders di media sosial yang teman-teman kagumi. Jadi kita bisa baca em, ketika mereka posting suatu hal terbaru terkait pemikiran mereka. Jadi kita ikut up to date gitu pemikirannya. Lalu berpartisipasi dalam webinar dan konferensi teknologi, bergabung dengan komunitas online yang fokus pada teknologi. Nah, mindset belajar sepanjang hayat itu adalah kunci adaptif ya. Long life learner. Lalu terkait studi kasus dan aplikasi praktis, di sini ada kisah seorang desainer grafis freelance berhasil meningkatkan pendapatannya karena secara signifikan setelah menguasai keterampilan desain UI UX melalui kursus online dan sertifikasi, dia bisa menggunakan platform kolaborasi, jadi dia bisa kerja dengan klien internasional. Sekarang tuh udah mulai banyak ya orang yang bekerja secara bisa dibilang apa itu? Work from home ya, tapi secara permanen. Tapi mereka bekerja untuk perusahaan internasional.
Itu dimungkinkan kalau kita menguasai platform-platform kolaborasi gitu. Jadi networkingnya luas, sekarang mereka bisa kerja secara internasional dengan orang-orang di luar negara Indonesia gitu. Lalu ada juga nih sebuah UKM lokal berhasil bertransformasi menjadi pemain e-commerce regional setelah tim mereka mengikuti pelatihan digital marketing dan analisis data. Implementasi strategi SEO, SEO ini Search Engine Optimization, di mana kita menyesuaikan kata-kata bisa dari blog, bisa dari website, sehingga ketika orang-orang mencari di mesin pencarian itu milik kita muncul utama, dan kampanye media sosial yang efektif berhasil meningkatkan visibility online. Visibility online ini maksudnya mudah dicari oleh pelanggan, jadi dicari eh, sesuai dengan kata kunci gitu ya, web atau blog kita langsung muncul. Tuh, sementara analisis data membantu mereka membuat keputusan bisnis yang lebih inform. Misalnya terkait promosi, itu mereka menentukannya berapa dan kapan. Itu kan salah satu keputusan yang bisa dibuat jika ada data juga. Nggak blind, secara buta, tiba-tiba menetapkan diskon gitu. Lalu ada tips and trick untuk efektivitas digital. Yang pertama, dengan mengembangkan keterampilan digital, maka kita bisa meningkatkan efektivitas dalam penggunaan teknologi sehari-hari. Lalu manajemen waktu dan produktivitas digital menjadi aspek krusial. Beberapa tips yang bisa diterapkan, jadi ada namanya teknik belajar Pomodoro. Dia itu sebenarnya berupa timer, ada penelitian yang mendukung teknik Pomodoro ini untuk menjaga fokus kita dalam belajar atau bisa juga dalam bekerja ya. Jadi konsepnya adalah ini ya, 25 5 25 5 25 5 25 15. Jadi 25 menit kita fokus tanpa gangguan. Setelah 20 menit timer bunyi, kita istirahat sebentar 5 menit. 5 menit selesai, kita fokus lagi 25 menit. Istirahat lagi, fokus lagi, istirahat lagi, fokus lagi. Fokusnya berulang sampai 4 kali. Setelah 4 kali, lalu ada istirahat yang cukup panjang 15 menit. Ya, teman-teman bisa coba kalau ingin meningkatkan durasi fokus. Lalu penggunaan aplikasi penunjang kegiatan sehari-hari seperti kalender digital atau Google Calendar yang biasanya saya gunakan. Ada juga aplikasi note taking, jadi kita sebenarnya nggak harus bawa-bawa kertas sama pulpen lagi gitu ya. Secara digital kita udah bisa catat, lalu diintegrasikan. Jadi aplikasi-aplikasi kolaborasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu tuh hampir semuanya sudah bisa diintegrasikan. Jadi misalnya saya ada meeting menggunakan Google Meet pada jam berapa gitu. Saya buat tuh link meetingnya. Setelah saya buat link meetingnya itu bisa diintegrasikan dengan Google Calendar. Jadi kita bisa mantau juga tuh di Google Calendar hari apa, jam berapa kita punya meeting dengan siapa. Jadi bisa produktivitasnya itu lebih tinggi. Jadi kita bisa memantau aktivitas-aktivitas harian kita. Kita masih ada jadwal kosong kapan, jadwal kita penuh kapan. Nah, itu bisa dipilah dengan baik. Lalu efektivitas digital itu bukan tentang menggunakan lebih banyak aplikasi, tapi tentang memilih dan menggunakan alat yang tepat untuk kebutuhan spesifik. Nah, ketika kita bicara tentang aplikasi-aplikasi ini, sebetulnya tidak ada yang bisa bilang ini yang terbaik atau itu yang terbaik karena sudah pasti setiap aplikasi punya plus minusnya masing-masing, hanya perlu dieksplor dan dipilih dan yang paling sesuai dengan gaya kerja teman-teman semua. Lalu pengembangan keterampilan digital adalah proses maraton, bukan sprint. Jadi teman-teman nggak bisa tuh belajar dalam 3 bulan langsung ahli semuanya. Tapi kita memang harus belajar secara konstan dan karena tadi ya disebutkan bahwa teknologi itu berevolusi terus-menerus. Jadi kita memang harus terus belajar maraton. Em, ini adalah proses maraton yang bukan sprint yang hanya selesai dalam beberapa bulan. Dan lalu di sini teknologi itu terus berkembang ya tadi penting bagi individu untuk tetap relevan. Tadi oh ini udah ya, sorry. Ah,
Berarti untuk materi yang ini sudah selesai, selanjutnya kita akan bahas CV dan portofolio digital ya.